beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh kita mulai belajar dengan berdoa mulai. Terima kasih banyak Rahman. Semoga dengan berdoa di pagi hari ini kita semua dapat menyerap pembelajaran dengan baik ya guys ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu coba absen dulu. Kayaknya hadir semua ya hari ini dengan alat pembelajaran yang sudah siap. Kayaknya kalian semua bisa untuk mulai pembelajaran. Pertama-tama Ibu akan absen dulu. Kelas 11 ya. Ahmad Zaki Al-Mutakin hadir. Anissa Aulia, Aulia Rahman, Awalia hadir. Abdul Rahman hadir. Husnul hadir. Hikmah sakit dari kapan? Oh, kemarin. Berarti baru ya, betul. Oke, nggak apa-apa. Abdullah hadir. Abdul hadir. Kemudian Ridwan hadir. Ridwan. Yasin hadir. Yasin udah nggak sakit lagi kan ya? Kemarin sakit kan ya? Iya, oke. Maulana Syafi'i izin mana? Oh, silat. Oke. Muhammad hadir. Muhammad habis itu Siti Arisa hadir. Siti Hajar hadir juga. Siti Hajar apa kabar? Alhamdulillah baik. Putri Arisa hadir. Oke, berarti yang hari ini tidak hadir ada 2 orang ya. Ada Hikmah sama Maulana Syafi'i. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian siap untuk belajar. Mata pelajaran apa hari ini guys? Manajemen produksi naskah dan penyutradaraan kelas 11. Oke, pintar semuanya guys. Hari ini hari Senin ya kan, kita masuk lagi ke pembelajaran mengenai tentang ide cerita. Tapi hari ini adalah hari terakhir kita di pembahasan tentang ide cerita. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 11. Jadi tolong di bab hari ini kita harus selesaikan semuanya di 2 jam mata pelajaran. Kita selesai di jam 10.30. Tolong manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, karena hari ini kita harus mengajar semua tugas-tugas materi, kemudian dan lain-lain. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau flashback sebentar. Kira-kira masih pada ingat nggak sih pelajaran tentang ide cerita? Mungkin siapa yang Ibu mau tanya ya? Zaki mungkin. Zaki, kemarin kita udah ngebahas tentang ide cerita. Apa sih menurut Zaki ide cerita itu? Ide cerita merupakan tema atau gagasan dasar dan bentuk sebuah cerita, Bu. Kata Zaki, ide cerita adalah tema atau gagasan yang membentuk sebuah cerita. Betul? Betul. Iya kan? Karena kalau nggak ada ide nggak akan kebentuk sih.
tadi. Berarti kata Zaki, ide cerita adalah tema atau gagasan itu benar. Kemudian Zaki, udah nih kalian udah pelajari tentang ide cerita. Lantas apa yang Zaki dapatkan setelah mempelajari mengenai ide cerita? Seperti ditegaskan sebelumnya, setelah mempelajari mengenai ide cerita, kami akhirnya dapat membuat sebuah ide cerita untuk kelompok saya, yaitu kelompok 1. Kami membuat ide cerita dengan tema persahabatan dengan judul kelompok Ponggo. Oke, betul. Kemarin kan di minggu lalu kalian udah berhasil nih membuat sebuah ide cerita. Kalian analisis, kalian bikin cerita kan kemarin kan? Ya, kelompoknya Zaki, kelompok 1 bikin cerita tentang tema persahabatan. Judulnya apa tadi? Kelompok 2 bikin apa kemarin? Kelompok 2 kelompoknya siapa? Ayo, kelompok 2 kelompok siapa? Kelompoknya Adul, Ridwan, dan Yasin. Ya, kemarin bikin tema tentang apa? Percintaan nggak sih kalau nggak salah? Ya kan, percintaan. Kemudian kelompok 3 ada kelompoknya Siti Anissa sama Putri Elisa. Kemarin bikin tentang apa? Persahabatan. Udah kan, udah pada bikin nih semuanya, ide ceritanya udah bikin. Kemudian kalian kembangin lagi pakai apa kemarin? Pakai peta konsep ya? Pakai brainstorming ya? Udah presentasi juga, udah bagus semuanya. Jadi Ibu anggap kemarin itu semuanya berhasil membuat ide cerita, kemudian kalian kembangkan lagi. Nah, hari ini tugasnya masih sama, masih di materi yang sama, tapi nanti hasil jadinya yang akan berbeda. Kalau kemarin kan kalian cuman bikin, ibaratnya tuh coret-coret aja lah ya, bikin cuman karangan biasa. Nah, hari ini nanti karangan-karangan kalian di pertemuan sebelumnya itu harus kalian jadikan sebuah hasil karya. Oke, itu nanti ya. Mengadaptasi ide cerita itu adalah pokok pembahasan kita hari ini. Jadi kalau di minggu kemarin kalian sudah menganalisis, hari ini tugas kalian adalah mengadaptasi dan memodifikasi. Adaptasi dan modifikasi. Kata kuncinya adalah adaptasi. Pernah dengar kata adaptasi? Adaptasi. Mungkin kalau kita di lingkungan, kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kita harus bisa ibaratnya menyesuaikan diri, ya kan? Kemudian modifikasi. Modifikasi apa kira-kira? Mengubah menjadi bentuk apa? Lebih bagus. Ya kan, biasanya yang sering dimodifikasi apa sih? Motor. Ya, sepeda. Ya kan, supaya apa? Supaya lebih bagus kan? Nah, tapi yang dimaksud di sini mengadaptasi dan memodifikasi itu adalah ini. Si kelompoknya Aca kemarin udah bikin ide cerita persahabatan, ya kan? Film atau novel apa sih kira-kira yang bertema persahabatan yang kalian tahu? Ayo, apa? Kancil? Boleh. Pernah nonton nggak sih di Global TV itu IPA IPS? Itu kan ada persahabatannya juga kan? Nah, gini, si Aca udah bikin ide cerita tentang persahabatan. Terus dia mau mengembangkan ceritanya lagi. Dia adaptasi dari ceritanya IPA IPS tadi. Nah, lantas apa nih pengertiannya menurut kalian tentang adaptasi? Jadi si Aca ini mau menambahkan ceritanya lewat cerita di IPA IPS tadi. Ayo, kira-kira pengertiannya apa? Menambahkan, menggabungkan, atau mengambil beberapa referensi, ya kan? Itu yang dimaksud dengan adaptasi. Kalau modifikasi, diubah jadi lebih bagus. Jadi gini, si Aca udah punya cerita, ya kan? Udah punya nih, dia udah punya 20% cerita. Kemudian dia adaptasi dari cerita IPA IPS tadi, dia ambil poin-poin pentingnya, kemudian dia modifikasi, dia gabung itu dipercantik, diperbagus, itu namanya dimodifikasi. Betul. Nah, itu kita bahas lebih detail. Ya kan, itu hanya kasih gambaran sedikit lah tentang apa sih itu mengadaptasi, apa sih itu modifikasi. Oke. Bentar ya.
Oke. Hilang ya atau apa? Oke. Sebelum masuk materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya lagi. Ya kan, tujuan pembelajaran. Hari ini masih di bab yang sama dengan tujuan yang berbeda. Ada kata-kata mengadaptasi dan memodifikasi. Tujuannya adalah kalau minggu kemarin kalian harus bisa menganalisis hingga kalian bisa membuat ide cerita. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi yang akan disampaikan, kalian diharapkan bisa mengadaptasi ide cerita. Bisa dari buku, bisa dari film, bisa dari apapun. Pokoknya beberapa sumber untuk menjadi bahan adaptasi kalian. Kemudian setelah kalian mempelajari perihal adaptasi, kalian harus bisa memodifikasi. Dimodifikasi, sudah diperbarui, dipercantik sedemikian rupa cerita kalian itu jadilah sebuah naskah drama. Jadi diharapkan hari ini semuanya kalian belajar dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dapat terpenuhi. Paham? Ibu lihat kan udah pada buka komputer semua. Udah pada siap semua alat pembelajarannya. Hari ini tugas kalian adalah membuat naskah drama. Jadi ide cerita yang kalian buat di minggu kemarin, hari ini kalian perbagus, kalian kembangkan lagi dengan beberapa referensi, kemudian kalian tuang ke dalam naskah drama. Gimana Bu caranya? Nanti Ibu akan ajarkan. Cuman jatuhnya nanti naskah yang dimaksud ini adalah percakapan. Jadi bukan cerita. Bentuknya adalah percakapan. Misalnya si Husnu sama si Zaki ngomong, itu dijelaskan. Kalau kemarin kan kalian bikin sebuah bentuknya kayak sinopsis yang intisari dari ceritanya. Hari ini semuanya kalian tuangkan ke dalam naskah drama. Karena Ibu lihat udah pada bawa laptop semua nih. Kelompok 1 bawa laptop? Ada dong. Kelompok 2? Ada. Mana kelompok 2? Oh iya. Ya, oke. Kelompok 2 bawa laptop, kelompok 3 bawa laptop. Berarti aman ya? Kalau hari ini Ibu suruh kalian bikin naskah drama, harus bisa. Standar kelulusan masih sama 75. Ya. Untuk standar kelulusan 75. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai ada yang tidak tuntas. Jangan ada yang nggak tuntas, saya capek, kita harus ramedi lagi. Jadi maksud Ibu, tolong dimaksimalkan setiap tugasnya. Ya, dimaksimalkan setiap tugasnya. Oke. Nggak kelihatan? Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint, ya kan, bahan ajar kalian ini. Hari ini karena materinya tentang adaptasi cerita, mungkin Ibu akan minta tolong siapa ya untuk bacakan, mungkin boleh bantu bacakan Putri Elisa? Paragraf pertama ya, Dea ya. Tolong dibacakan sebentar. Rahman, mikrofonnya. Tadi Zaki juga lupa ya. Oke, bentar. Tolong bacakan adaptasi tentang ide cerita. Adaptasi dari cerita yang sudah ada dalam mereka. Batasan adaptasi sebuah cerita dalam 20% dari cerita aslinya. Sebelum kita mengadaptasi
sebuah ide harus memahami bahwa orientasi beda dengan imajinasi dan ide-ide istimewa. Oke, terima kasih banyak Putri Alisa. Baik, Putri Alisa tadi sudah menjelaskan nih, ya kan, tentang apa itu adaptasi ide cerita. Tapi mungkin Ibu mau mengingat kembali, karena gini, pembahasan mengenai adaptasi ide cerita itu lumayan kompleks ya. Jadi Ibu mau tanya nih, mungkin Ibu mau tanya ke Ridwan yang udah ngantuk ya, Ridwan. Oke, Ibu mau tanya Ridwan, kemarin kan udah nih kamu kan bikin ide cerita, ya kan? Menurut Ridwan apa sih yang bisa dilakukan untuk dapat inspirasi yang baik untuk membuat sebuah ide cerita? Sebentar Ridwan, boleh? Untuk menemukan inspirasi untuk ide cerita, kita bisa melakukannya berdasarkan pilihan yang kita sukai. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi dan juga cara melihat inspirasi. Oke. Kata si Ridwan, kita nih bisa mendapatkan ide cerita itu dengan cara tadi pertama minat, pengalaman pribadi, kemudian apa lagi tadi? Beringat. Betul. Tapi yang paling mudah mendapatkan sebuah ide cerita itu kita bisa dengan melihat berdasarkan pengalaman pribadi. Itu adalah hal yang paling mudah. Minat juga kalau kalian misalnya nih kalian suka apa nih? Sekarang cerita-cerita yang itu apa sih? Mungkin games atau olahraga. Ya, kalau kalian suka games dan olahraga itu kan akan lebih mudah ya kalian mengembangkannya atau kalian buatnya misalnya, oh aku suka main bulu tangkis. Aku mau bikin cerita tentang kehidupan atlet-atlet bulu tangkis. Itu kan kalian mau bikin ide ceritanya kan karena memang itu dunia kalian akan lebih mudah. Betul. Itu kalau berdasarkan minat, imajinasi. Pengalaman terbalik udah. Tapi imajinasi itu kan kayak yang biasa ya kan, khayalan. Komik identik dengan hal-hal yang di luar nalar. Ya, misalnya kalian suka gambar, suka berhayal, bikin kartun, itu kan semuanya hasil-hasil karangan kalian. Yang ibaratnya itu kalau untuk ada di dunia nyata juga susah ya guys ya. Contoh deh satu hal yang kira-kira semuanya itu berdasarkan hasil imajinasi, tapi bisa diterima di kehidupan nyata kita. Contohnya apa kira-kira? Karangan, ya kan? Tapi di kehidupan kita tidak seolah-olah seperti karangan. Apa tadi Zaki ngomong? Apa Zaki? Komik, ya betul. Contoh nyatanya komik biasanya tentang apa sih karangannya? Ya ada yang mungkin siluman. Komik itu biasanya tentang apa sih? Ultraman, robot, kemudian atau itu deh. Yuk. Yang bilang ada si Ain. Yang bilang itu ada siapa? Kalau menurut Abdul itu ada sih di kehidupan nyata kita dulu? Gak ada. Ada. Iya. Ada yang bilang itu dugong. Tapi bentuk ya. Mungkin dari apa sih? Apa sih? Ekor. Ibu mau bilang sayang. Mungkin dari ekornya sama ya. Bentuknya ekornya mermaid itu kan kayak gini. Hampir sama dengan dugong. Tapi sebenarnya kayaknya sih kalau feeling ibu mermaid juga nggak ada guys. Ya kan?
Ya kan, nggak ada kayaknya manusia yang benar-benar tahan di bawah laut. Kecuali SpongeBob dan teman-teman. Dan kita bahas ya di minggu kemarin. Oke, baik lagi nih ke permen. Ibu kasih gambaran tentang diterima di kita ini kayak memang benar-benar oke, permen ada. Tapi kan padahal cuma karangan aja. Tapi kita ini seolah-olah ada dan nggak kelihatan kalau itu adalah hasil imajinasi orang-orang manusia, ya kan? Balik ke topik mengadaptasi ide cerita. Tadi udah dibacakan sama si Alisa. Ibu replay lagi ya supaya mengingatkan. Di sini adalah adaptasi menuliskan atau mengembangkan ide cerita yang sudah ada ke dalam bentuk yang berbeda. Awalnya hanya ide. Kemudian kalian lakukan adaptasi, lalu bentuknya bisa menjadi sinopsis, bentuknya bisa menjadi premis, bentuknya bisa menjadi naskah. Pokoknya ke dalam bentuk yang berbeda. Batasan adaptasi sebuah cerita yang akan dikembangkan adalah 20% dari cerita asli. Sebelum kita mengadaptasi sebuah ide cerita, harus memahami bahwa mengadaptasi beda dengan menjiplak. Perlu digarisbawahi, beda dengan menjiplak. Kalau kalian suka menggambar, kalau kalian tempel di atas kertasnya, kalian ikuti, berarti itu namanya si Aca sama awalnya bilang menjiplak, kemudian si Zaki bilang mencetak. Menjiplak kali ya, meniru. Ya, kalau menjiplak, meniru itu berarti plok ketiplok sama. Dari A sampai Z sama. Tapi kalau di sini ada batasannya, tidak boleh lebih dari 20%. Misalnya gini. Baik lagi nih ke cerita si Aca. Aca tadi udah bikin tentang persahabatan. Terus dia mengadaptasi dari film IPA IPS tadi. IPA IPS itu kan banyak ceritanya, ada persahabatan, percintaan, perkelahian dan lain-lain. Aca cuman boleh ngambil 20% dari cerita IPA IPS tadi. Aca bisa ambil tentang perkelahiannya aja mungkin, atau Aca bisa ambil tentang pertemanannya aja mungkin. Gak bisa Aca ambil langsung dari awal sampai akhir cerita IPA IPS dia pakai untuk cerita dia, nggak boleh. Jatuhnya nanti malah menjiplak. Kalian gini deh, kalian bikin sebuah karya capek-capek, penuh perjuangan, titik peluh, nggak tidur, nggak makan, terus diikuti dari awal sampai akhir sama teman kalian sendiri, rasanya gimana? Teman kalian kan tinggal kalian mikir, kalian nulis, kalian makan sambil nyari inspirasi, capek kan? Nah makanya ada boleh kita seperti biasa deh, kita kenal dengan istilah namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Boleh kalian lihat cerita orang, boleh kalian ambil sedikit, kemudian kalian kembangkan lagi dengan cara dimodifikasi. Boleh, nggak ada yang salah. Misalnya gini, hal kecilnya deh, si Zaki lihat stylenya Rahman keren nih. Zaki mikir gimana caranya supaya bisa keren kayak Rahman. Akhirnya dia niru caranya Rahman jalan, dia niru cara berpakaiannya Rahman, kemudian dia niru cara Rahman. Semua yang ada di Rahman ditiru oleh si Zaki. Rahman mau dong, kok ini orang lama-lama mirip kayak aku. Gantengnya tapi masih tetap ganteng aku, kata Rahman. Ya kan? Zaki ini terobsesi gimana caranya aku harus bisa kayak Rahman. Kalau bisa kayak gitulah. Boleh ambil contoh baiknya aja, Zaki. Misalnya, kalau Rahman itu ngomong kayaknya berkarisma ya. Kalau misalnya Rahman itu jalan dia agak gimana gitu. Boleh. Ya kan Rahman itu jalan agak gitu kan. Agak
agak melemparkan bahu. Boleh, nggak apa-apa. Cuman maksudnya jangan dari ujung kaki Rahman. Diikutin sampai ke kepala. Jangan yang nakalnya diikutin juga. Playboynya diikutin juga. Jangan sih. Ambil yang baiknya aja. Emang aku playboy? Enggak kan? Udah sama aja. Jadi ambil baiknya. Boleh ditiru, tapi jangan semua. Itulah sama halnya, prinsipnya sama kita mengadaptasi. Boleh kita lihat, boleh kita amati, tapi ya sebatasnya aja. Jangan semuanya. Jangan plok ketiplok langsung A sampai Z diikuti. Itu namanya. Baik lagi, dalam proses adaptasi, imajinasi, dan ide orisinal yang mengadaptasi. Mengadaptasi juga berperan dengan adanya ide adaptasi ini diharapkan bisa mengembangkan menjadi ide lebih segar dan keseluruhan. 100% ide cerita yang kalian buat. 20% hasil adaptasi. Berarti kan 80%-nya masih harus cerita murni kalian. Ya, orisinilitasnya masih tetap harus dikembangkan. Misalnya ditunjukkan, ditonjolkan. Apa sih yang jadi ciri khas dari cerita kalian itu yang ada di 80%. Berarti 20%-nya bolehlah ambil perkelahian. Mungkin kalau di cerita IPA IPS itu contoh ya. Perkelahiannya adu mulut aja. Boleh tuh. Kalian ngambil ceritanya adu mulut, nggak usah adu. Nggak usah gitu. Boleh ambil yang penting-pentingnya aja. Jadi si 20%-nya itu masuk ke dalam ide murni cerita kalian. Paragraf kedua, mungkin boleh dibacakan oleh siapa ya? Ibu mau suruh si Auliaman. Mikrofonnya boleh dikasih ke Aulia? Boleh bacakan Aulia, kelihatan kan ya? Oke, boleh. Ya, boleh. Ulang dari awal. Ayo awal ya. Aulia. Ayo Aulia. Aulia adaptasi juga. Aulia kan? Ya, bacakan Aulia tolong. Coba saya adaptasi juga. Iya, oke. Kelihatan tapi kan? Iya, udah. Oke, bismillah. Baca bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya adaptasi dapat juga dapat supaya Ya, mungkin boleh bacakan. Rahman aja deh, Rahman. Nggak sanggup kita nunggu Aulia. Boleh kalau untuk paragraf kedua dibacakan sama si satu Rahman. Nah, serius dong. Bacakan. Ayo. Kok? Ayo. Oh ya, Rabun. Oke. Mungkin bacakan mungkin si Aca aja deh, Aca. Jangan, no. Mungkin boleh bacakan si Ustul. Ustul aja, Ustul. Ustul Rabun kan? Aman kan matanya kan? Karya adaptasi dapat juga dinilai dari upaya pembuatannya untuk mengimprovisasi dan mengembangkan kemungkinan yang hanya terlihat sedikit atau sekilas saja. Dalam karya sumber aslinya image selama ini pertama dari karya sumber juga menjadi ide utama adaptasi. Karya
Oke, terima kasih Husnul. Udah ya. Boleh Ibu minta fokusnya sebentar? Tadi udah dibacakan nih sama si Husnul. Katanya ya. Kita masuk ke dalam poin ini. Intinya, selama ide utama dari karya sumber juga menjadi ide utama, dalam karya adaptasi ini masih bisa diterima. Kalau karyanya cuma 20% dari hasil adaptasi, 80%-nya masih kalian tonjolkan cerita kalian, masih bisa diterima. Nggak bisa dikategorikan itu menjiplak. Apa sih biasanya yang dilakukan orang untuk menjiplak selain gambar? Ibu, biasanya orang-orang tuh menjiplak dalam hal apa sih? Orang-orang tuh melakukan hal meniru itu dalam hal apa? Lagu. Pernah dengar lagu yang katanya ini lagu Indonesia, padahal ini sebenarnya adalah lagu Korea aslinya. Pernah kan? Nah, yang bisa dikategorikan menjiplak itu misalnya pada bagian ref itu nadanya sama, arti lagunya sama, walaupun bahasanya berbeda. Kan intinya adalah menjiplak. Dia bikin hasil karya. Mungkin dalam pikirannya, orang-orang Indonesia nggak akan tahu juga kalau itu sebenarnya lagu Korea. Ya kan? Padahal banyak ibaratnya hal-hal yang nggak kita ketahui tapi orang tahu. Akhirnya lama-lama kan ketahuan juga. Itu menjiplak. Jadi tolong saat nanti tugas kalian mengadaptasi ide cerita, diperhatikan kira-kira bagian-bagian mana sih yang mau kalian ambil supaya nanti jatuhnya enggak. Oke, next. Mungkin boleh dibacakan oleh si Ridwan ya. Mungkin boleh dibacakan sama si Ridwan aja deh. Ridwan udah bisa ketawa Ridwan, yakin. Flat Ridwan. Bentar Ridwan. Boleh bacakan Ridwan? Kita juga harus bisa membedakan adaptasikan Menulis kisah. Ulang dari awal. Gak kelihatan. Mungkin boleh bacakan Anissa Aulia aja deh, Anissa Aulia. Boleh. Anissa Aulia enggak ragu dan dikasih tahu kan? Aman. Boleh. Oke, terima kasih banyak Anissa. Di sini ada keterangan yang gini kata-katanya. Kita juga harus bisa membedakan antara membuat adaptasi dengan menulis naskah yang terinspirasi dari karya orang lain. Pernah baca buku, pernah nonton film. Biasanya gini, kalau hasil karya adaptasi atau hasil karya yang mencontoh punya orang, dia pasti akan menuliskan klaim seperti ini. Cerita ini diambil dari novel ini. Cerita ini diadaptasi dari film ini. Walaupun hanya 20%, tapi 20% itu adalah karangan kan, hasil pikiran orang. Jadi kita juga harus mengapresiasi. Walaupun hanya ibaratnya sedikit, lalu 20% sampai saya sama pembuatnya ya nggak bisa gitu lah. Kalau nggak ada 20% itu, kalau nggak ada 20% jadi cerita orang yang kalian ambil, cerita kalian nggak akan jadi 100%, hanya 20%, ya kan? Betul kan? Nah itu tadi. Jadi saat kalian mengadaptasi, tolong dicantumkan siapa sih
orang yang kalian pakai ceritanya untuk membuat ide cerita kalian dan bagus. Dituliskan, mungkin boleh dituliskan nama pengarangnya atau mungkin boleh dituliskan filmnya, apapun yang berhubungan dengan hasil adaptasi. Untuk yang aturan mengadaptasi ide cerita, ibu aja deh yang baca ini ya supaya sekali ya guys ya. Tolong diperhatikan, dicatat di bukunya kuliah. Aturan mengadaptasi ide cerita ini ada 5. Ada aturan sebelum kalian mengadaptasi ide cerita. Aturan yang pertama adalah ide boleh sama. Ide boleh sama. Jadi mau apapun idenya, it's okay. Selama tidak lebih dari 20%. Penulisan harus berbeda. Penulisan berbedanya seperti apa? Gaya kalian saat menulis itu yang harus berbeda. Kalau singkatnya ini, kita nih chattingan kan, pasti ada yang tulis ianya itu IYA, ada yang cuma IY, ada yang cuma Y, ada yang iya. Kan? Tergantung masing-masing orang. Ada yang cuek tapi aslinya nggak cuek. Karena gini guys, bahasa dan tulis itu beda. Ada yang cuma nulis Y itu kita anggap dia cuek, kita anggap dia itu sombong. Tapi kalau di dunia nyatanya enggak. Karena ini memang orangnya dengan gayanya ya memang seperti itu. Jadi sama, misalnya kalau si Aca cuma nulisnya tuh begini, style dia dalam menulis seperti ini. Nanti waktu si Muhammad mengadaptasi dia cerita Aca, beda kan Muhammad, mana cerita kamu, mana cerita sih? Kemudian yang ketiga, karakter modifikasi. Kalau kalian ambil karakter pemarah itu kan banyak ya. Ada yang suka ngomel, ada yang suka pukul, ada yang suka marah-marah, ada yang suka menghina. Misalnya kalau di cerita A, dia identik dengan kekerasan. Nanti kalau kalian ambil kata-katanya atau kalian ambil karakternya kemudian kalian modifikasi, ubah. Jangan lagi dia identik dengan kekerasan. Ubah misalnya dengan apa? Masih hal yang memicu perkelahian. Adu mulut, ya, itu kan hanya kan. Jadi nanti misalnya walaupun karakternya sama, tapi kalau bedakan, jangan sama, ya kan? Kemudian yang keempat, dialog tidak boleh sama. Itu tadi kenapa kita nggak boleh lebih dari 20%. Supaya apa yang kita ambil, supaya apa yang kita itu nggak sama dari awal sampai akhir. Kalau misalnya di cerita A dia nulis percakapannya begini, kalian ubah. Boleh kalian kurangkan, boleh kalian kembangkan. Jangan sama. Misalnya di cerita Aca dialognya ada 4 dialog antara Muhammad dan Aca. Nanti di cerita Muhammad, kalau misalnya dia ngambil adaptasinya dari cerita Aca, boleh Muhammad kurangin atau boleh Muhammad tambahin. Ya Muhammad ya. Terus aturan adaptasi yang terakhir ada setting yang berbeda. Setting berbeda seperti apa? Kalau konfliknya cerita si Aca, kita ambil contoh ini aja ya biar kita lebih mudah lah. Kalau setting latar ceritanya si Aca banyak mengambil lokasi misalnya di sekolah, di rumah, Muhammad bisa ambil ceritanya di sekolah. Boleh misalnya di luaran, boleh di taman. Ya kan banyak kan tempat-tempat yang bisa kita gunakan walaupun ceritanya sama. Kan kayak kelompok 1 persahabatan, kelompok 3 persahabatan. Kemarin si kelompoknya siapa tuh? Kelompok 3 siapa sih? Muhammad kan kemarin presentasi. Ide cerita kami beda Bu. Kalau di ide cerita kami ini banyak mengandung konflik. Walaupun sama lokasinya di sekolah, tapi kan jalannya beda. Walaupun lokasinya sama, tapi kan isi jalannya berbeda. Nah itu tadi, ini adalah 5 aturan saat kalian mau mengadaptasi ide. Jadi tolong saat nanti kalian mau mengembangkan, perhatikan sumbernya. Perhatikan tempat kalian mengambil bahan adaptasi. Samakah kira-kira
tema yang kalian ambil dengan tema yang kalian buat. Ya, kalau misalnya nanti gini, Aca kan ngambil tentang tema persahabatan. Kustul kemudian ngambil tentang tema percintaan. Tolong digabungkan, dicocokkan, kira-kira ini pas nggak? Misalnya si Kustul ngambil tema tentang percintaan, dia mau ambil tentang, dia mau mengadaptasi dari film, misalnya. Ya, tolong perhatikan sama nggak kira-kira jalan cerita yang Kustul buat dengan jalan cerita dia. Itu harus connect ya, betul ya. Oke. Sampai sini tentang materi mengadaptasi ide cerita. Paham? Kalau tahu kan berarti adaptasi itu adalah kalian mengambil 20% dari cerita orang. Pembahasan yang kedua adalah tentang modifikasi. Modifikasi yang dimaksud di sini adalah 20% ketemu 80% hasil cerita kalian itu disatukan, dibuat dengan sebagus mungkin. Itu yang dimaksud dengan modifikasi. Ya. Jadi dicomot sedikit, kalian perbagus. Kalian ambil sedikit, kalian percantik. Itu yang dimaksud dengan mengadaptasi dan memodifikasi. Lantas tugas akhir kami adalah membuat naskah drama. Setelah materi mengadaptasi ini kalian sudah cukup paham, ya kan? Ibu akan tampilkan sebuah video bagaimana cara menulis naskah drama yang baik. Tolong diperhatikan karena setelah ibu menayangkan video tersebut, ibu akan langsung bagi kalian pada kelompoknya masing-masing untuk membuat naskah drama tersebut. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam lagi. Tolong manfaatkan baik-baik, diperhatikan videonya ya. Ini ibu kos sudah dicatat semuanya kan? Udah kelihatan? Dulu sebelum aku belajar dan hal yang paling di film itu seringkali diselesaikan sama film. Tapi ternyata setelah film baru sadar kalau ternyata cerita itu bagian yang paling penting di sebuah film. Cerita yang bagus itu bakal ngajak orang atau penonton buat nonton film kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin ketika kalian tuh pengen nulis naskah buat film pendek kalian. Yang pertama itu pastiin kalau ide cerita yang kalian buat itu fresh. Fresh itu bukan berarti original, tapi cerita yang kalian buat itu ada sesuatu yang baru. Entah dari konfliknya, latar, gaya sinematografi, atau cara karakter nyelesain masalahnya. Contohnya ada seorang anak muda yang ingin nyembuhin ibunya yang gila dengan cara membeli kaset lagu. Mungkin dari ide ini tuh konflik ibu gilanya itu udah sering banget kita dengar gitu, film-film tentang orang gila. Tapi gimana sih karakter pengen nyembuhin atau nyelesain konfliknya dengan kaset lagu itu yang membuat kita itu lebih tertarik dengan ide ceritanya, dengan filmnya, karena menarik dan unik kayak gitu ya. Yang kedua, kalian juga perlu pastiin kalau cerita yang kalian buat itu realistis. Seringkali ide cerita yang kita buat itu menarik dan kreatif, tapi ada beberapa adegan dan karakter yang orang tuh nggak bisa percaya. Nah, ini aku belajar di salah satu film pendekku, di mana ada mahasiswa anak muda yang rajin dan dia itu aktif. Tapi di sini ada adegan di mana si anak muda itu tiba-tiba dia itu transaksi ganja di pagi hari. Terus dia juga kayak bawa pistol kayak gitu. Jadi ada beberapa adegan dan karakternya sendiri itu ketika orang nonton tuh mereka nggak percaya gitu. Dan ini fatal banget buat film kita ketika kita buat ide tanpa analisa.
Jadi aku belajar ketika aku buat ide, aku harus ngelakuin analisa kayak interview, observasi, baca buku, lihat internet atau apapun dengan tujuan itu ketika kita membuat ide cerita, orang-orang tuh bisa percaya sama ide kita. Nah, selanjutnya kalian juga perlu mengetahui tentang struktur penulisan yang ada di film pendek. Biasanya itu yang sering dipakai adalah struktur 3 babak, dan aku bakal kasih linknya yang ada di deskripsi bawah, jadi pastiin kalian periksa juga. Ini worth it banget buat kalian ketahui ketika kalian tuh pengen nulis cerita, biar jalan ceritanya itu bisa terstruktur kayak gitu. Nah, kalian juga perlu ketahuin kalau cerita film pendek itu maksimal 40 menit untuk Wikipedia. Tapi yang optimal kalau menurutku 10-20 menit. Nah, tapi kita juga jangan sampai terpatok dengan durasi itu. Jadi tetap keep esensi dari cerita film kalian, dan kalian juga tetap bisa buat film pendek yang tetap ada esensinya buat penonton. Jadi ini worth it banget buat kalian masing. Dan tips yang terakhir itu pastiin kalian review dan kalian buat ide sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum aku buat film pendekku yang terakhir ini, aku sempat buat 200 ide dan 40 naskah film yang aku akhirnya itu tanya ke temanku dan aku minta masukan ke teman-teman yang aku percaya. Dan dari situ itu ada beberapa teman yang suka, ada juga yang nggak suka. Nah, pastiin kalian dapat review dari teman-teman yang kalian bisa percaya. Jadi ini worth it banget buat kalian terapin biar film kalian itu bagus. Hai guys, semoga kalian bisa banyak belajar tentang tulisan naskah di film pendek kalian ya. Nah, terus pengalaman kalian pas kalian nulis film pendek kalian di kolom di bawah. Dan minggu depan aku akan bahas tentang gimana sih cara brainstorming di cerita film pendek kalian. Terus stay tune dan jangan lupa subscribe dan terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you. See you. Terima kasih. Oke guys, bentar ya. Kelihatan? Agak buram ya guys ya. Coba boleh lebih besar sebentar. Oke, sudah kalian menyaksikan tadi video yang Ibu tayangkan itu tentang tips bagaimana menulis naskah drama yang baik. Beberapa yang dapat Ibu simpulkan adalah seperti ini. Ya guys. Freshnya sebuah ide cerita. Jadi dia begitu kan, walaupun ceritanya sama, pasti kan apa yang mau kalian tuangkan ke dalam ide kalian itu kan berbeda. Ya, jadi tolong ide cerita itu cari memang yang kalau bisa jangan yang mainstream lah. Ya, jangan cerita yang itu aja. Walaupun cerita tentang temanya persahabatan, tapi cari yang lain. Banyak kok persahabatan itu banyak kalau kalian mau kembangkan. Nah, ini Ibu lakukan kalian sudah buat brainstorming. Nah, masukkan aspek-aspek yang sudah kalian buat itu supaya apa? Nanti hasil yang kalian dapat juga sesuai, ya kan, dengan ide-ide yang fresh itu tadi. Kemudian percaya dengan ide cerita kalian. Walaupun itu hanya karangan, walaupun itu hanya imajinasi, kalian harus bisa membuat pembaca penonton itu terhipnotis. Maksudnya di sini adalah kalian harus bisa membuat target kalian itu percaya bahwa cerita yang kalian buat itu adalah nyata. Gimana caranya? Ya, kayak tadi dia contoh orang gila. Mungkin nggak sih kalau orang gila itu sebenarnya bisa masak? Orang gila itu bisa naik motor. Ya, padahal kan orang gila dia sebenarnya enggak. Nah, dia aja nggak usah untuk jadi orang yang berkehidupan yang baik aja dia belum tentu bisa. Tapi
Tapi kalau kalian mau menceritakan, kalau kalian mau mengembangkan ide cerita yang kayak punya orang lagi, kalian bisa bikin cerita kalau orang gila itu bisa masak. Orang gila itu pakai baju yang benar. Tapi kalau kayak gitu bukan jadi orang gila dong namanya. Yang kalian berpikir lagi, gimana caranya target penonton atau pembaca cerita kalian itu percaya kalau apa yang kalian buat itu bisa terlihat seperti ini. Di sini Ibu ada kasih sebuah contoh, ya. Bagaimana sih bentuknya naskah drama itu? Ya, ini contohnya. Contohnya kan ini ada judul, kemudian di sini ada pembukanya, awalannya, kemudian ada percakapannya, ya kan? Nih, ada percakapannya. Kalau yang sesuai video tadi, dia membuat seperti ini. Untuk durasi film pendek itu biasanya hanya untuk cerita-cerita yang singkat. Durasi paling lama sekitar 40 menit. Kalian kan nggak nyampe 10 menit lah anggap kalau dijadikan sebuah film. Bisa lebih ibaratnya tuh lebih singkat lagi, lebih jelas lagi, tapi semua aspeknya masuk. Jadi buat semuanya yang ada di brainstorming kalian itu sedetail mungkin. Maka ke dalam sini tidak akan menjadi 10 menit ini percaya. Ya, karena kan kemarin kalian tingkat singkat kan, maksudnya intinya ini, ceritanya ini, konflik ini, penyelesaiannya ini udah. Ya kan nggak banyak yang berkali-kali karena kan ini kalian cuma bikin film pendek, naskah drama, bukan sinetron yang episodenya sampai 1000. Oke? Kira-kira dari contoh, dari penjelasan video, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, paham semuanya? Insya Allah paham. Berarti Ibu kasih kalian tugas, kira-kira mampu aja kan ya untuk mencapai nilai 75 di materi ini? Insya Allah bisa semua. Oke, tadi ada tanyakan. Ibu mau mengembalikan kalian semua ke kelompoknya masing-masing. Sama dengan kelompok minggu kemarin, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Karena kan minggu kemarin kalian sudah nih buat ide ceritanya. Ya, Pak. Karena kan minggu kemarin kan kalian udah bikin ide ceritanya. Kali ini tugas kalian adalah menyambung. Oke? Ibu akan kasih tahu soalnya, Ibu akan kasih tahu tugasnya setelah kalian membentuk kelompok. Jadi silakan bentuk kelompok dari sekarang. Oke, ini Ibu bacakan aja ya kelompoknya biar pada ingat ya guys ya. Di kelompok itu ada Zaki, ada Anissa Aulia, ada Aulia, ada Aulia, dan ada Fatul Rahman. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Husul, Hikmah lagi sakit, Abdullah, Ridwan, dan Yasin. Kelompok 3 ada Maulana Syafi'i lagi izin juga, Muhammad, Siti Raja, Siti Anissa, dan Putri Alisa. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Ayo, berpencar. Sesuai dengan kelompoknya, mau pada mulai.
Gimana sih? Ya. Satu kelompok ya. Kelompok. Berarti 5 orang cuma kelompok satu ya. Jadi ditinggalkan pasangannya. Ibu akan balikan LKPD biasa. Ibu akan balikan lembar kerja seperti biasa. Tolong pada saat pengerjaan penulisannya, kemudian aspek-aspeknya dibaca ya guys ya, aturannya sama jangan sembarangan. Misalnya Bu, ini PD-nya nih, PD-nya, Ibu yang kasih PD. Jawaban kalian itu ditulis di kolom sini, jangan ditulis lagi di lembar yang lain. Karena Ibu dan Ibu kasih kolomnya yang kerjakan sini. Ya. Jadi tolong yang suka menulis di lembar-lembar catatan yang lain perhatikan, tuangkan ke sini karena LKPD juga Ibu ambil penilaiannya. Ibu ambil penilaiannya, ya kan? Oke, tugasnya hari ini boleh diperhatikan dulu guys. Tugasnya hari ini adalah tolong buat sebuah naskah drama berdasarkan ide cerita yang sudah kalian buat. Kelompok satu persahabatan, kelompok dua percintaan, kelompok tiga persahabatan. Oke. Tadi dilupakan. Selanjutnya adalah kalian adaptasi. Dari mana Bu? Bebas. Adaptasi boleh dari novel, adaptasi boleh dari film. Silakan cari referensi puas-puasnya. Silakan cari bahan. Kalian bawa HP, kalian bawa laptop. Jadi kembangkan cerita kalian ya ke dalam bentuk naskah. Modifikasi buat sebagus mungkin. Yang nanti jadi akhirnya adalah sebuah cerita. Paham? Paham? Ibu kasih waktunya sekitar 30 menit. Ya kan, karena kan kalian udah tinggal tulis-tulis aja kan? Ya kan? Semua pelajaran tugasnya harus selesai hari ini. Tolong fokus, tolong diperhatikan. Bisa? Bisa. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 boleh. Kelompok 1. Kelompok 4. Oke, silakan bekerja kalau ada yang ya. Kelompok 1 dulu. Ini makasih ya. Oke. Tolong ya, yang semakin tidak aktif bekerja catat diam-diam kirim ke Ibu, karena Ibu akan nilai perorangan. Jadi tolong yang teman-teman yang tidak bekerja kasihkan.
Kelompok 2 mana? Oh, yang ayo, join. Anak kelompok 2 mana? Ini mana ya? Iya deh. Yang dibutuhkan kaki itu betul saya salah. Ini ada jangan dibuka. Oke, waktunya masih ada 20 menit lagi. Tolong ya guys ya, nanti filenya langsung aja dikirim ke ibu. Jadi kalian presentasi lewat laptop ibu. Mana? Ya. Oke. Berapa halaman? Berapa lembar? Panjang juga 6 ya. Jangan-jangan formnya 20 makanya jadi 6. Ya lo padahal asli berapa lembar?
Pasti nama kopi udah ya. Ini namanya apa? Bagaimana siapa nih kelompok kelasnya? Aduh, Mas. Oke, good. Nanti tolong dipersiapkan presentasi ya guys ya, jangan maju ya. Gak usah semuanya. Nah. Yang sudah boleh dibaca-baca lagi. Kemudian yang udah naskah dramanya tolong langsung dikirim di WA pribadi ibu, di grup kan, ya kan? Supaya nanti presentasinya di depan karena kan nggak bisa untuk print langsung. Ya udah hapus aja deh. Lima menit lagi ya guys ya. 5 menit lagi. Peace. Balik. Sudah bikin semuanya ke udah ya. Oke, udah. Yang sudah tolong LKPD kumpulkan. Naskah dramanya dikirim ke WA ibu baru kita presentasi. LKPD-nya baik kumpulkan kelompok 1 mana kelompok 1? Kumpulkan boleh? LKPD-nya boleh? Terima kasih. Kelompok 3 kan kelompok 3. Terima kasih Muhammad. Kelompok 2 yo. Sip. Kelompok ya. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Boleh perhatiannya? Sampai sudah tangan semua. Kemudian udah bikin semuanya ya.
Kembali ke posisi masing-masing. Ayo guys, ya kembalikan lagi ke tempat masing-masing. Membuat pola seperti awal. Sudah? Taman mana kursinya, Man? Oke, boleh diatur lagi posisinya? Dirapihkan lagi kursi-kursinya? Boleh. Sip, good, mantap. Sudah semuanya? Sudah dikumpul semuanya? Baik, untuk tugas mengadaptasi, kemudian memodifikasi dan membuat naskah drama. Ayo, Fadlur Rahman. Ada kesulitan nggak? Menurut kalian? Gak ada si Rahman yang lain. Ada kesulitan nggak? Ada referensi? Susah? Referensi bahan susah ya, karena kan maksudnya kalian harus menyamakan mana cerita kalian, mana hasil adaptasi. Oke. Kemudian bagi tugas semuanya kan? Gak ada yang nggak mengerjakan kan? Yakin? Kelompok 3 ada yang nggak ngerjain? Muhammad ngerjain? Muhammad ngerjain. Kelompok 1 aman? Aman. Kalau ada evaluasi berarti aman. Kelompok 2? Kelompok 2? Nah, kelompok 2. Kelompok Ridwan. Musnul ya? Musnul walaupun sendiri. Nah, hebat ya. Maksudnya tuh bisa lah. Ya. Oke. Kita akan maju presentasi satu-satu. Sambil nanti berjalan, Ibu akan perbaiki, kita evaluasi bersama hasil tugas kalian. Tapi yang presentasi cuma 1 orang. Jadi tolong, nggak mesti ketua kelompok. Tidak mesti ketua kelompok. Ibu akan, no. Ibu akan pilih yang harus maju. Jadi, random. Oke? Udah siap presentasi? Kelompok 1. Ada Fadlur Rahman, ada Zaki, Aulia Rahman, Anissa Aulia, dan Awalia. Awalia ada ya? Mungkin boleh yang maju presentasi Anissa Aulia? Boleh Anissa Aulia, silahkan maju. Tapi boleh nggak sih Ibu minta tolong maskernya dilepas? Karena nggak kedengeran guys. Ya? Oke, Anissa Aulia silahkan maju. Anissa Aulia silahkan maju. Ayo udah masih dilepas sama Pak. Oke, Anissa Aulia silahkan maju. Ayo. Nah, kan tadi makanya udah Ibu tanya ngerjain semua kan? Berarti boleh maju Anissa Aulia. Ayo Anissa Aulia. 1, 2, 3. Oke, beri semangat dong Anissa Aulia, beri tepuk tangan untuk Anissa Aulia. Jangan ya, kalau yang lain didengarkan saat teman
naskah drama. Boleh misalnya? Mikrofonnya ya? Dideketin aja deh biar kedengeran. Oke deh. Siap deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Aku akan mempresentasikan hasil pertemuan kami mengenai tugas mengadaptasi cerita. Sebelumnya kami sudah membuat cerita di pertemuan sebelumnya dengan tema persahabatan yang berbentuk kelompok. Kemudian ide tersebut kami kembangkan dengan cara mengadaptasi. Kami mengadaptasi dari sebuah novel berjudul Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andrea Hirata. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk konsep adaptasi yang tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kami mengambil beberapa dan yang ada di dan berikut adalah hasil naskah drama yang sudah kami buat. Oke, berarti ini naskah drama punyanya kelompok 1 ya guys ya, tolong diperhatikan. Ini adalah hasil naskah drama kelompok 1, benar ada 5 orang, kemudian judulnya iya, dialognya ada ya guys ya, kemudian sama sesuai dengan aturannya, ide boleh sama, kemudian penulisan harus berbeda, ya kan, karakter harus dimodifikasi, dialog tidak boleh sama, setting harus berbeda. Tadi punyanya kelompok 1, sesuai dengan yang dibuat oleh Anissa Aulia, mereka mengadaptasi dari film Laskar Pelangi. Berarti sama kan temanya tentang persahabatan. Sesuai klaimnya tidak lebih dari 20%. Berarti sesuai dong aturan yang dibuat ini dengan hasil tugas mereka. Berhasil? Berhasil untuk kelompok 1 berhasil. Kira-kira Fadlur Rahman? Oke, kalau belum dong, sabar. Untuk Ibu langsung nilai. Untuk dari bentuk naskahnya sudah sesuai ya, judulnya jelas. Kemudian dialog coba kalian lihat. Dialog yang baik dan benar itu tidak terlalu dekat jaraknya antara dialog 1 dengan dialog 2. Bentuk percakapannya tidak terlalu dekat. Jadi saat kalian mau baca itu enak loh guys. Enggak ibaratnya tuh enggak, ini mana yang punya aku, ini mana yang punya Sherin, mana yang punya Mila, mana yang punya Diki. Ya kan, jelas kan semuanya kan? Berarti untuk penulisan naskahnya bagus. Sudah sesuai. Kemudian dari hasil adaptasinya juga bagus. Nanti kita coba baca lagi hasil modifikasinya. Yang pasti kelompok 1 sudah berhasil membuat naskah drama dari hasil adaptasi dari ide cerita. Dari mana tadi kamu ambil adaptasi deh? Laskar Pelangi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup Anissa Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mempersingkat waktu. Silakan maju. Kelompok 2 yang harus maju adalah Abdullah. Abdullah. Cepat. Itu presentasinya boleh jangan ditutup. Ibu akan tampilkan dulu hasil kelompok 2. Siap, silakan dibuka. Diperhatikan ya guys ya, diperhatikan ya. Ya. Jangan dibikin ketawa temannya nanti kayak si Aulia. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil tugas kami. Silahkan, kan minta izin. Hasil kerja kelompok kami yaitu kami mengembangkan ide cerita yang sudah kami buat dengan cara mengadaptasi sebuah film. Wan, jangan yang ribut Wan. berjudul Dilan. Jangan ribut. Film merupakan salah satu film terbaik di tahun 2018 sampai 2020. Ya. Karya Vicky Baik dan Fajar Bistoli. Alasan kami mengambil ide cerita dari film ini adalah cerita yang usung hampir mirip dengan cerita Dilan yang banyak mengambil keadaan percintaan di sekolah. Dengan cerita Dilan juga banyak sekali digemari banyak orang. Harapannya cerita yang kami buat akan sampai diminati banyak orang. Cerita yang kami adaptasi pun sama sesuai dengan aturan, yaitu tidak lebih dari 20%. 20%, oke betul. Setelah adaptasi, kami modifikasi bersama cerita kami sehingga menghasilkan sebuah cerita percintaan sekolah. Berikut adalah hasil cerita yang sudah kami buat ke dalam sebuah naskah drama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kami hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, presentasinya sudah ditutup sama Aulia, tapi Ibu belum bicara. Kamu sabar dulu. Ibu akan periksa, Ibu akan evaluasi hasil kerja dari kelompok 2. Di sini, di layar. Ini adalah hasil naskah drama punyanya kelompok 2. Coba kalian perhatikan antara perbedaan punya kelompok 1 dan kelompok 2. Ini Muhammad, ini punya kelompok 2. Ini punya kelompok 1. Perbedaan yang dapat kalian bandingkan, kira-kira apa nih antara kelompok 1 dan kelompok 2? Sebagainya. Ana? Sebagai. Oke, sebagainya. Nah, udah ya. Sebagai di kelompok 2 mereka nggak mencantumkan Abdullah sebagai siapa? Ya, sebagai ayahnya. Kemudian Ridwan sebagai siapa? Oh, kalian jeli sekali. Di sini di kelompok 1 mereka menyebutin Anissa Aulia sebagai Sinta, Awalia sebagai Nur, Ahmad Zaki sebagai Reza. Kelompok 2 mereka nggak mencantumkan. Itu adalah perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi kira-kira? Jenis fontnya. Bagus mana sih antara font yang ini dengan font yang ini? Boleh. Kelompok 2 mau pakai font yang ini. Kalau kelompok 2 mau pakai font yang ini, bisa juga nih judul dan nama kelompoknya diganti aja pakai font yang sama. Kalau kayak gini kan kelihatannya jadi agak berbeda ya, agak berantakan. Gak apa-apa, nanti boleh diperbaiki. Cuman nanti berarti harus diselaraskan, disamaratakan, ya kan? Kemudian jarak, perhatikan Fadlur Rahman, jarak antara dialog kelompok 2. Mana yang Dacun, mana yang Ihin, mana yang Kuyut. Iya kan? Kuyut siapa sih? Kuyut pasti Ridwan. Pasti. Coba diperhatikan jarak antara dialog 1, dialog 2. Jarak antara orang 1 dengan orang 2. Jadi kita bisa tahu mana si Dacun. Ya kan? Itu oke, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini hasil karya mereka bagus. Lantas hasil adaptasinya dari mana? Abdul? Dari mana? Tadi dari cerita mana? Cerita Dilan. Oke, berarti mereka mengadaptasi 20% dari cerita. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Cukup ya? Pemeran Dacun siapa? Oke, pemeran Dacun siapa?
Ridwan. Ridwan, pemeran Dajun Ridwan. Oke. Kemudian Ihin siapa? Oh, Dajunnya Hikmah. Oke. Udah ya, nanti kita bahas lagi. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kasih. Panjang banget tepuk tangannya. Next. Kelompok 3. Oke guys, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Silahkan maju. Muhammad aja lah, Muhammad ya kan, yang paling ganteng di kelompok. Muhammad. Bisa. Nggak ada Maulana aman ya kan? Sebentar, belum. Bapak Hafiz. Itu tetangga sebelah, jangan dibawa di sini. Oke, boleh. Jangan ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mengadaptasi notifikasi ide serta. Dipertemukan sebelumnya kami sudah membuat sebuah ide cerita dengan tema persahabatan. Kemudian kami mengembangkan dengan cara mengadaptasi. Kami mengembangkan cerita ini dari sebuah film yang berjudul 5 cm yang tayang pada tahun 2012. Cerita persahabatan kami ini menghadirkan beberapa penting antara teman dengan beberapa jenis karakter di dalamnya. Kami mengadaptasi dari film tersebut tidak lebih dari 20%. Tidak banyak kesamaan di dalamnya, hanya kami mengambil beberapa ciri khas yang menarik dalam film tersebut. Kami gabungkan beberapa hal tersebut dengan ide cerita yang sudah kami buat atau yang biasa disebut dengan modifikasi. Berikut adalah hasil naskah drama kami yang akan dipresentasikan oleh teman. Oleh saya sendiri. Saya sendiri. Jadi ini guys, hasil naskah drama punya kelompok 3. Dengan judul apa Yasin? Punyanya kelompok 3 Yasin. Judulnya apa punya kelompok 3? Beda. Kelompok 3 judulnya beda. Udah nggak lucu lagi. Oke. Mari kita kupas punya kelompok. Cari perbedaan kelompok 3 dengan kelompok sebelumnya. Sebagainya hilang juga. Oke guys. Kenapa sih lupa atau bagaimana? Kan kalian bikin sebuah naskah, sebuah cerita itu kan ada dialognya. Ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Lantas ibu mau tahu gimana kalau kalian tidak mencantumkan Maulana sebagai siapa? Itu satu. Kemudian bagusnya dari kelompok 3 dengan kelompok sebelumnya, jarak. Perhatikan jarak. Enak banget ibu baca dialog punya mereka ini karena jaraknya tidak mepet. Ibu tahu mana yang meta, ibu. Ridwan, tolong Ridwan. Man. Iya. Lalu tunggu Rahman dulu ya. Oke, udah. Oke. Ibu jadi tahu mana meta, mana bondan, mana satria. Karena kan jarak antara satu dan lainnya kan jelas. Itu kelebihan untuk kelompok 3, tapi dari semuanya hasilnya bagus. Mereka tadi ngadaptasi dari hasil cerita 5 cm. Oke, tentang persahabatan. Betul? Sama? Sudah bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian banget menepuk tangan.
Speechless, Bu. Speechless. Kok Muhammad ganteng banget tadi ya? Oke. Silahkan ditutup Muhammad. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 perwakilan saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan di dalamnya. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memperhatikan saya Awaliyah. Maksudnya gitu kah? Gitu. Oke, guys. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Dari mulai nih kalian menganalisis, buat ide cerita, mengadaptasi, memodifikasi, sampai menuangkannya ke dalam naskah drama, kalian semuanya berhasil. Kelompok 1 berjalan lancar, lengkap, tulisannya jelas, sebagainya. Ya kan, tidak ada kekurangan apapun. Insya Allah punya kelompok 1 bagus. Beri tepuk tangan. Kelompok 2, walaupun mereka berbeda, tapi untuk jalan cerita, untuk naskah, untuk konsep dan lain-lain semuanya bagus. Ibu hargai, karena mereka mereka ngambil tema percintaan, otomatis mereka harus bisa nih mencari perbedaan antara mana cerita mereka, mana cerita adaptasinya. Itu bagus. Tadi aku baca juga dari keseluruhan mereka ngambil konflik yang lumayan. Percintaannya tidak terlalu banyak, tapi masih masuk lah ya ke dalam temanya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 juga bagus, mereka adaptasi dari ide 5 cm. Bisa dipakai karena kan maksudnya masih relate, masih nyambung dengan kehidupan kita. Jadi dari 3 kelompok ini semuanya punya nilai karakteristik yang berbeda, tapi masih masuk ya. Insya Allah semuanya lulus sesuai dengan standar tuntutan di berapa tadi? Oke. Berarti di bab 10 mengenai ide cerita berhasil ya. Kelas 11 berhasil ya. Alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kenapa? Biar cepet pulang. Pak. Keluar aja Pak, tunjukkan kepalanya Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu rasa cukup, ya kan? Silahkan istirahat. Enggak pulang lah, masih ada pembelajaran selanjutnya. Boleh ditutup dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Ridwan. Boleh Ridwan, kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Ridwan silahkan pimpin doa. Belum dong, sabar. Mikrofonnya mana? Ya. Sekian untuk pelajaran manajemen produksi, naskah, dan penyutradaraan hari ini. Terima kasih banyak apresiasinya semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.